Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Waduh, di mana-mana airnya habis. Bagaimana ini? Padahal sudah masuk waktu sholat dan kita butuh air untuk berwudu. Aha, kita tayamum saja, tapi bagaimana ya cara tayamum? Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tata cara tayamum. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran kali ini, kalian bisa memahami dan juga mempraktekkan tata cara tayamum yang benar. Ayo kita mulai pembelajarannya. Sebelum kita bertayamum, kita harus tahu apa sih tayamum itu. Tayamum secara bahasa artinya adalah menyengaja atau bermaksud. Sedangkan menurut istilah, adalah cara bersuci dengan mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan permukaan bumi yang bersih. Nah, tayamum ini merupakan keringanan yang Allah berikan karena sulit mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Nah, tayamum ini merupakan keringanan yang Allah berikan karena sulit mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenankan menggunakan air karena sakit. Tayamum ini juga dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Hukum dan beberapa ketentuannya tercantum di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 43. Artinya, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Nah, sekarang kita akan membahas syarat-syarat tayamum. Apa saja sih syarat diperbolehkannya tayamum? Yang pertama yaitu telah masuk waktu sholat. Ketika seseorang telah masuk waktu sholat, zuhur misalnya, maka ia hanya boleh melaksanakan tayamum ketika telah masuk waktu zuhur. Jika belum, maka tayamum yang dilakukan tidak sah meskipun cara yang dilakukannya itu sudah benar. Syarat yang kedua, jika tidak ada air. Tentu sebelumnya kita harus mencari air terlebih dahulu. Jika waktu sholat sudah masuk, namun sebenarnya bukan harus pontang-panting mencari air. Asalkan orang tersebut yakin memang di tempatnya tidak ada air, nah syarat tayamum ini sudah terpenuhi. Nah, syarat yang ketiga, jika kita dalam perjalanan yang jauh dan kesulitan mendapatkan air. Nah, apabila kita dalam perjalanan yang sangat jauh dan sulit mendapatkan air, sedangkan waktu sholat sudah
masuk, maka diperbolehkan juga untuk bertayamum. Nah, yang syarat keempat, ada alasan untuk tidak menggunakan air, misalnya sakit, atau airnya tidak cukup, dan lain-lain. Karena dikhawatirkan jika terkena air, sakitnya akan bertambah parah, atau air yang ada tidak cukup untuk berwudu, hanya cukup untuk dikonsumsi saja. Maka diperbolehkan untuk tayamum jika kondisinya seperti ini. Nah, itulah tadi syarat-syarat tayamum. Jika tidak ada syarat ini, maka tayamumnya tidak sah ya. Ketentuan berikutnya adalah batalnya tayamum. Ini adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, menemukan air. Jika setelah tayamum kita menemukan air, maka tayamum kita otomatis batal dan kita harus berwudu. Kedua, perkara yang membatalkan wudu diantaranya keluar hadas kecil dan hadas besar atau buang angin dan sebagainya. Yang ketiga, murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Nah, itulah teman-teman beberapa hal yang membatalkan tayamum. Kalian harus mengetahuinya sebelum kalian bertayamum. Baiklah, sekarang kita akan belajar tata cara tayamum sebagai berikut. Sebelumnya, siapkan debu yang suci atau yang bersih. Di sini ulama memperbolehkan kita menggunakan debu yang berada di tembok, di kaca, di tempat lain yang dirasa bersih. Kemudian disunahkan untuk menghadap kiblat. Jadi, kalau kalian tahu arah kiblat, maka menghadaplah ke kiblat. Baik, cara yang pertama adalah letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan jari-jari dirapatkan. Dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau di kaca atau di debu tersebut, maka bacalah basmalah dan niat sebagai berikut. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardolillahi ta'ala. Aku berniat tayamum untuk mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kedua, setelah tangan menyentuh debu, kemudian tangan ditepukkan satu kali atau ditiup. Kemudian usapkanlah kedua telapak tangan pada wajah. Yang ketiga, yaitu bagian tangan. Sementara, jika kalian memakai cincin, maka cincinnya lepas terlebih dahulu ya. Cara untuk mengusap bagian tangan adalah letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari-jari tangannya direntangkan lalu diusapkan ke tangan kanan dengan tangan kiri. Caranya, usapkan punggung tangan kanan hingga ke siku, kemudian diputar hingga ke sisi lengan lainnya, hingga dipertemukan kembali jempol kiri dan jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri seperti tadi. Jangan lupa usapkan sela-sela jarinya ya. Setelah tayamum disunahkan membaca doa seperti doa wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini tentang tayamum. Baik anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik dan dapat mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita baca doa setelah belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'alumi tawassalna bita'alim. Anta razuqna wasi'aw wa anta razuq amana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bunda.
Bunda mohon maaf apabila penjelasan Bunda masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.